Oke, kita lihat seberapa cepat di sini waktu sudah berjalan. Shopee Food pesanan diterima. Kita lihat. Hello Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, di video kali ini saya tidak akan menjadi driver, tapi saya akan menjadi customer. Karena saya baca satu komentar yang menurut saya menarik juga. Nah, di sini komentarnya dari Bang Rigo Rakanaya. Di sini dia bilang, "Bang, mungkin kapan-kapan bikin konten review orderan ojol dari sisi customer." Jadi kita lihat orderannya mulai berapa lama, waktu penjemputan, pelayanannya seperti apa, dan lebih bagus lagi kalau dibandingkan setiap aplikator ojol, supaya customer ada referensi aplikator ojol mana yang sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Oke. Dan di sini saya sudah bagi 3 bagian, yaitu dari sisi aplikasi, dan juga dari sisi waktu, dan juga dari sisi driver. Nah, kalau dari aplikasi kita lihat yaitu harganya, ya kan? Harga normal ini saya pakai karena biasanya kan ada aplikasi yang menggunakan voucher. Jadi saya menggunakan harga normal. Kalau yang ada vouchernya itu berarti nilai tambah atau plus untuk aplikasinya. Dan juga dari sisi waktu, berapa lama aplikasi ini mendapatkan driver, dan juga berapa lama drivernya sampai. Tapi kalau mau dilihat itu tidak terlalu diperhitungkan karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan, ya kan? Yang pasti intinya udah dapat driver. Dan juga dari sisi respon dan konfirmasi driver. Nah, di sini saya mau lihat apakah drivernya akan konfirmasi pesanannya atau hanya diam cuek dan tiba-tiba udah sampai aja. Dan juga dari sisi keamanan barang. Apakah atau makanan. Jadi apakah makanannya akan sampai dengan aman dan selamat, dan juga dari sisi pelayanan driver dan ketepatan titik antar driver. Jadi di sini saya akan menempatkan titiknya itu sangat-sangat tepat, dan saya akan memberikan spesifik tempat yang akan dia antar. Jadi saya akan memberikan keterangan bahwa saya berada di dalam kendaraan dengan plat nomor sekian. Di sini saya akan order di 5 aplikasi: Shopee Food, Maxim, InDriver. Walaupun InDriver tidak ada food, tapi saya akan coba menggunakan kurir, dan juga Grab dan Gojek. Oke, untuk aplikasi pertama yang saya pikir-pikir, saya rasa Shopee Food aja ya, karena makanan ini hanya khusus untuk layanan makanan ya. Oke, di sini saya langsung ke Shopee Food, dan kita lihat di sekitar di sini banyak sekali menu. Jadi di setiap aplikasi saya pesannya di resto yang sama, di McD aja ya, karena ini kalau tempat saya ini dekat dengan McD. Oke, di sini saya sudah pesan satu makanan. Kita check out. Di sini harga makanannya yang murah aja ya, 16.500. Oke, di sini saya untuk alamat pengirimannya. Lokasi saat ini biasanya itu tidak tepat juga untuk Google Maps. Jadi ini sekaligus juga untuk bagi kamu customer yang mau pesan aplikasi. Jadi di sini saya akan taruh, nah, ya kan? Kita lihat. Oke, di sini titik saya berada di sini. Ini saya taruh di sebelah kiri. Oke, di sini pilih alamat ini aja, yang paling atas. Oke, siap. Udah. Di sini untuk pengantaran kalau tidak menggunakan voucher untuk Shopee Food, biaya pengiriman 13.000, biaya layanan 5.000, biaya tambahan untuk restoran 4.500. Jadi total 39.000. Sudah termasuk pajak. Dan saya lihat untuk McD ini itu parkiran ojek online-nya itu berada di luar. Jadi driver tidak harus bayar parkiran. Jadi free dong parkirannya dong. Tapi kalau kita gunakan voucher, karena kebetulan di sini Shopee Food banyak sekali voucher yang dibagikan, kita lihat. Di sini pengantarannya menjadi 8.000. Biaya layanannya tetap ada 5.000, biaya tambahan untuk restoran tetap ada 4.500. Oke, kita lihat untuk total sekarang menjadi 34.000. Instruksi khususnya nanti saya akan kasih di chatting. Kalau saya taruh di catatan ini, itu catatan untuk rumah makan, bukan untuk driver ya. Oke, di sini saya pesan. Di sini saya pembayarannya menggunakan Shopee Pay. Pembayaran berhasil dan dapat. Oke, kita lihat seberapa cepat di sini waktu sudah berjalan. Shopee Food pesanan diterima, kita lihat langsung dapat driver secara cepat, langsung dapat driver. Berarti sekitar 10 detik, dan kita lihat ini driver udah berjalan. Ternyata drivernya di sana.
Dan di sini saya langsung kasih catatan ke drivernya antar sesuai titik. Nah, di sini saya udah kasih instruksi yang sangat tepat bahwa saya berada di pinggir jalan karena saya juga tidak mau menyusahkan driver. Biar nggak apa-apa lah dia deket-deket aja, ya kan? Kita lihat apakah drivernya mengkonfirmasi pesanan. Untuk titiknya dia masih berada di sana. Mungkin dia lagi cek-cek aplikasi, lagi cek-cek pesanan. Belum ada konfirmasi dari drivernya, udah cukup lama. Nah, ternyata drivernya chatting di WhatsApp. Oke, mungkin dia masih kebingungan ya, nggak masalah. Ini drivernya dia chatting melalui WhatsApp ya. Tapi kenapa dia nggak chatting aja melalui aplikasi? Lebih baik gunakan fitur chatting aja, karena kalau customer biasanya kalau di chatting melalui WhatsApp kayak udah nggak ada privasinya. Jadi lebih baik di chatting melalui aplikasi aja. Kita lihat ini sudah jam 13.25. Jadi oke, ini driver sudah menuju ke, ini sudah diambil. Berarti nggak begitu lama ya. Berarti nggak terlalu banyak antri. Dan sudah sekitar 12 menit. Oke, ini drivernya udah sampai. Ini dia drivernya. Tadi kita bawa WA tadi, soalnya di chattingan kita pesannya udah terkirim, Pak. Oh iya. Cuma baca centang merah, jadi harus bawa WA tadi. Oh, dapat tas lagi kan? Iya, dapat tas. Pembayaran itu. Ya, makasih. Oke, selesai. Kita lihat berapa menit. Selesai pesanan, sudah diselesaikan. Kita lihat, oh ternyata di sini ada ya. Pesanan diterima 13.15, pesanan selesai 13.29. Dan untuk kemasannya, ternyata walaupun hanya pesan sedikit, McD memberikan tas. Ternyata mahalnya di McD itu bukan di makanan, tapi di tasnya. Oke, jadi untuk catatan Shopee Food seperti ini. Oke, jadi setelah kamu lihat tadi yang Shopee Food, sekarang saya mau coba dua aplikasi sekaligus, yaitu Grab dan Gojek. Jadi saya akan pesan sekaligus dua aplikasi. Di sini saya langsung buka ini yang Gojek dan Grab. Oke, jadi di sini sudah ada Grab dan Gojek. Di sini kita pergi ke GoFood untuk Gojek, dan untuk Grab kita pergi ke makanan. Di sini ada, saya sudah masukin di keranjang. Ini makanannya sudah saya pilih. Dan di sini saya mau atur alamatnya agar drivernya juga nggak kebingungan nanti. Di sini saya mau lihat untuk lokasi, saya lihat yang ini. Nah, ini bukan di sini coy. Ini titiknya kita di sebelah kiri sini ya. Oke, konfirmasi alamat. Nah, untuk di Grab saya pilih di peta. Saya akan geser secara manual. Saya sesuaikan di titik. Oke, konfirmasi biar drivernya nggak bingung. Karena ini ada dua jalur. Kalau dia kelewatan dia bisa muter jauh di depan. Di sini kita lihat untuk detail harga pesanannya. Oke, kita lihat untuk Grab ongkos kirimnya itu 15.000. Sedangkan untuk Gojek itu 14.000, belum potongan. Oke, tanpa voucher, tapi vouchernya tersedia. Ini jaraknya minimal ya, karena saya pesan restonya ada di depan sebenarnya. Di sini saya dapat diskon sih ya di Gojek karena pembelian lebih dari 100.000, tapi itu tidak hitung. Kita lihat aja harga normalnya, ongkirnya itu 14.000, dan untuk Grab 15.000. Di sini ada biaya pesanan. Biaya pesanannya itu sama kayaknya nih. Ini biaya pesanannya 4.000, biaya jasa aplikasi kalau di Gojek 4.000 juga. Biaya kemasan 4.500 di Grab, dan di Gojek biaya bungkus sama ya, sama. Berarti lebih murah Gojek. Pesan sekarang untuk Gojek. Dan untuk Grab juga pesan sekarang. Simpan. Kita lihat siapa yang lebih dulu. Ini makanan sudah disiapkan. Melanjutkan proses pesanan. Makanan lagi disiapkan, driver udah ketemu. Cepat banget berarti. Untuk Grab mana ya?
Oh, Grab langsung dapat. Tadi nggak ada pemberitahuan tapi tiba-tiba langsung dapat. Oke. Ini di Grab kok layar putih ya. Oke, ini drivernya langsung balas. Oke, ditunggu ya. Di sini saya langsung chatting aja. Dan di sini untuk drivernya juga saya mau langsung chatting. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu sampai. Driver yang di Gojek juga sudah konfirmasi, tapi konfirmasinya hanya secara cepat ya, menggunakan quick chat yang berada di aplikasi. Kita lihat petanya mana nih, nggak kelihatan peta coy. Karena saya jarang untuk pesan sebagai customer, jadi saya bingung dong. Ini untuk Grab nggak ada ini ya, nggak ada tampilan petanya, hanya ada di Gojek. Jadi untuk di Grab kayaknya kita nggak tahu ya posisi drivernya itu sekarang di mana. Oke, di sini statusnya udah diupdate. Ternyata ini yang duluan antar Grab yang duluan antar. Tapi ini bukan penilaian ya, karena kita nggak tahu kan kejadian di sana. Padahal tadi yang saya duluan klik itu adalah di Gojek. Nah, di sini statusnya Grab sudah pengantaran, tapi untuk Gojek makanan bentar lagi jadi. Nggak tahu ya, mungkin apakah karena yang di Gojek lebih banyak pesanannya, sedangkan di Grab hanya satu pesanan, bisa saja lebih cepat karena pesanannya satu. Tapi kalau menurut saya itu kan ada antrian ya, seharusnya antrian kan. Respon drivernya hanya saat konfirmasi, saat pengantaran udah tidak konfirmasi, tapi ya karena aplikasi sudah konfirmasi secara otomatis. Ini sudah hampir tiba. Oke, ini drivernya udah sampai. Motor putih semua kok ini. Marah dari Peplato kita udah kasih. Oh. Oke, sudah makasih. Waktu nak baca di Peplato, motor putih semua ini. Oke, ya makasih. Dapatnya hanya sekantong ini, nggak dapat tas. Selesai pengantaran. Padahal ada biaya ada biaya bungkus loh, ya kan? Ini untuk Grab udah selesai. Kita lihat untuk Gojek nantinya. Jadi sebenarnya untuk waktu kedatangan itu nggak menjadi patokan yang sebenarnya ya, karena kan kita nggak tahu yang terjadi di restoran, kita nggak tahu yang terjadi di lapangan, di jalan, ya kan. Pastinya makanannya sampai aja. Intinya sih berapa cepat ya dapat driver, karena customer itu kadangkala kok driver nggak ketemu ya kan. Nah, ini untuk Gojek pengantaran sudah dimulai. Di sini kita kasih bintang 5 untuk driver Grabnya. Kita coba sekarang nunggu untuk Gojek. Dan kita lihat untuk aktivitas tadi Grab berapa lamakah waktunya. Oh ya, tadi ini saya mulainya jam 14.14. Sekarang jam 14.30, berarti sekitar 16 menit ya kan, 16 menit. Berarti ya sekitar 20 menitan lah kita menunggu driver kalau jaraknya dekat. Nah, ini untuk Gojek udah dekat juga. Ternyata di depan drivernya. Ini drivernya bagus, dia turun. Iya. Iya, Pak. Iya. Oke. Berapa kan? 106.000, Pak. 106 tak? Siap. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, makasih. Untuk Gojek pelayanannya bagus dong. Drivernya turun. Ya kan setiap driver beda-beda, kita nggak tahu kesusahan mereka di jalan gimana. Jadi itu sebenarnya bukan penilaian, tapi sebaiknya untuk kalian para driver, sebaiknya ya lakukan hal yang demikian ya. Ini dapat tas juga, tapi untuk di Grab tadi nggak dapat tas. Saya bingung kenapa. Nggak apa-apalah. Dan untuk waktunya ya hampir-hampir sama. Tadi saya mulainya 14.14, samakan dengan ini, dengan Grab 14.14, dan selesainya 14.34, berarti sekitar 20 menitan dari saat saya pemesan sampai tiba di tangan makanannya. Oke. Jadi untuk Grab dan Gojek hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk dua aplikasi terakhir, yaitu Maxim dan InDriver, di mana
aplikasi Maxim dan InDriver ini itu aplikasi manual, jadi tidak bekerja sama atau belum bekerja sama dengan banyak resto, apalagi InDriver yang sebenarnya belum ada food, tapi kita bisa akali aplikasi InDriver untuk bisa dapat food. Jadi ini tetap saya akan pesannya di McD. Kita buka aplikasinya Maxim. Nah, di sini ada food and goods, ada bike, ada car. Tapi di sini saya pilih dulu alamat pengiriman. Nah, ini saya manual juga biar drivernya biar nggak bingung. Ini saya sesuaikan dengan titik. Oke. Di sini saya pilih food and goods dan saya memesan. Nah, di sini kita cari McD. Tampilannya masih sedikit susah. Dan cari di sini McDonald, McD, MCD. Nah, ini kita lihat. Wah, tapi ini McD-nya McD kawasan Megamas. Non partner, merchant ini bukan partner resmi Maxim. Ini McD yang di sini belum terdaftar. Tapi di sini kita bisa akalin dengan cara delivery. Kita pilih food and shop, di mana bisa dibeli. Di sini kita cantumkan McD Kawalk. Antarnya di sini. Alamatnya ini harus dengan tepat ya. Oke, kayaknya begini sudah pas, di Nyur Melambai aja. Ini pemesannya 6.000. Kita memesan. Di sini saya kasih catatan ini. Oke, sebelum saya tekan oke, saya akan ke InDriver. InDriver karena belum ada food, kita gunakan yang sama, kurir. Di sini kita ke jemputnya itu di McD. Mana ini? McDonald Kawalk. Oke. Pengantarannya di Nyur Melambai. Ini ongkosnya 8.000. Ini saya cari yang paling murah ya, karena ini pun tidak ada voucheran. Jadi saya coba 6.000. Yang mau dibeli di sini ini deskripsinya. Oke, sini sudah siap, untuk InDriver sudah siap dan untuk Maxim sudah siap. Di sini Maxim saya tekan oke. Orderan diterima. Kita lihat 1503 mencari orderan. Dan kita langsung ke InDriver. Permintaan sebenarnya 8.000 hanya bisa, oke. 8.000. Untuk Maxim masih mencari driver 1504. Untuk InDriver juga masih mencari driver. Kita lihat berapa lamakah dapatnya driver. InDriver berbunyi. Oke, terima. Dapat. Driver membatalkan orderan. Kenapa ya? Apa mereka takut untuk terima orderan? Masih mencari 1504. Untuk Maxim pun masih mencari driver. Memang kayaknya layanan food untuk InDriver dan Maxim itu kepercayaan driver ke customer masih sangat kurang. Tadi udah dapat driver tapi dibatalin. Ini udah jelas loh, saya tulis di sini beli di McD 1 white choco strawberry, ya kan? Karena saya lihat di struknya tadi harganya itu sudah ada pasti di sini. Jadi saya sudah cantumkan barang yang mau dibeli, saya udah cantumkan harganya. Jadi driver nggak bingung untuk mengira-ngira. Sudah sekitar 3 menit 15.07. Udah 15.07. Nah, InDriver terima. Kita lihat untuk respon drivernya. Apakah driver akan ini drivernya. Kita lihat apakah drivernya akan mengkonfirmasi. Karena memang kita harus konfirmasi, mau itu aplikasi apapun seharusnya saat dapat orderan itu awalnya harus konfirmasi. Lebih bagus lagi kalau ditelepon. Ini untuk Maxim belum dapat ya, masih 6.000, masih mencari pengemudi. Tutup, bentar. Belum ada tanda-tanda driver mengkonfirmasi, mungkin dia lagi di jalan, masih memikir-mikirkan, ini diambil nggak, ini bener nggak ini. Nah, ini drivernya muter nih. Apa drivernya akan
datang kemari. Drivernya udah kesini, ini titiknya udah ada. Kita lihat, kita nunggu aja deh. Untuk Maxim masih terus mencari, udah sekitar sudah 6 menit belum dapat lagi orderan. Belum dapat driver. Ini drivernya tidak konfirmasi. Dia udah lewat padahal tadi di sini, udah ke depan. Kita percepat pencarian. Masih sangat sulit. Coba kita naikin 2000 jadi 8000 agar harganya sama ya, karena susah cari drivernya. Posisi drivernya ini udah di depan sana. Apakah dia beli atau enggak, kita lihat. Tapi untuk Maxim masih terus mencari, masih 8K. Oke, jadi drivernya ini nggak konfirmasi, jadi saya aja yang langsung konfirmasi. Kasihan udah dapat, mungkin udah berharap dapat orderan ya kan. Selamat siang. Saya aja yang konfirmasi langsung. Mungkin kalau sebagai customer yang real, ini akan bingung, ini drivernya mau beli atau enggak ya, belum ada kepastian ya kan. Bisa aja drivernya cuman ngulur-ngulur waktu, bisa aja. Kadangkala ada yang driver yang berharap nanti customernya aja yang cancel, takut performanya turun. Tapi kan kalau ada komunikasi dari driver bisa langsung konfirmasi ke customernya kan lebih enak. Customer bisa tahu driver oke, driver bisa yakin bahwa yang pesan itu oke. Maxim dari tadi masih mencari, udah sekitar 12 menit. Di sini sampai ada pemberitahuan driver terlambat, coba telepon. Saya tidak akan cancel. Ini yang saya kasihan, nanti drivernya itu dapat pemberitahuan deh. Coba saya telepon lah. Drivernya nggak angkat-angkat. Dan ini untuk Maxim belum dapat driver. Dan di sini terjawab ternyata kenapa saya waktu on-bid di aplikasi Maxim itu dapat banyak orderan, karena kurang sekali yang ambil orderan food and shop di daerah Manado, karena masih banyak penipuan. Sebenarnya sih kalau kamu nonton channel ini, saya udah jelaskan tipe-tipe penipuan itu seperti apa, jadi kita bisa tahu ini orderan benar atau enggak ya kan. Ini saya tunggu dari tadi jam 15.04, sekarang sudah 15.20, sudah sekitar 16 menit saya menunggu, tapi belum juga dapat driver. Saya mau coba buka aplikasi driver. Nah, di sini ada yang paling dekat. Di sini ada pesanan saya yang nongkrong. Kalau food and goods mungkin akan lebih cepat, tapi sayangnya food and goods itu belum terdaftar restonya di aplikasi food and goods yang McD yang dekat sini. Di sini saya akan gunakan logat Manado agar driver bisa lebih percaya bahwa memang customernya itu orang Manado. Di sini beli akang di McD ya. Selesai. Simpan. Dan untuk in-driver masih juga belum bergerak, padahal udah dapat driver, tapi drivernya mungkin ragu-ragu mau cancel, takut performanya, atau mungkin takut nggak ada pengembalian dana. Tapi kalau saya yang cancel, nanti kasihan akunnya, itu bisa turun rating juga itu. Saya coba telepon lagi. Nggak diangkat-angkat dong. Apa salahnya ya kan, kalau sebagai driver, kalau memang dia sudah terlanjur ambil, ya tolong diangkat lah untuk bisa komunikasi ya kan. Tidak dijawab. Jadi kan kalau gini kayak kita ragu, takutnya drivernya memang udah antri beli makanan atau belum. Tapi kalau nggak diangkat begini jadi sulit juga. Ya ujung-ujungnya pasti customernya batalkan untuk cari driver yang baru. Saya tunggu lagi sekitar 5 menit. Kalau tidak ada respon apa-apa, ya udah kita batalkan. Dan in-driver dan Maxim sulit untuk dapat driver di layanan food. Sulit bukan arti tidak bisa, mungkin bisa. Untuk in-driver sebenarnya udah dapat drivernya, tapi drivernya yang tidak konfirmasi dengan customer.
Oke, untuk yang ketiga kalinya saya akan telepon drivernya. Oke, di Maxim di sini dapat pemberitahuan. Saya masih lanjutkan, nggak apa-apa. Dan untuk InDriver pun drivernya tidak ada respon. Jadi untuk customer ini, misalkan ini sementara mencari, terus belum dapat driver, itu dari aplikasi memberitahukan kepada customer bahwa apa mau masih mencari driver atau enggak. Berarti aplikasi Maxim ini sadar bahwa mungkin akan sulit untuk dapat driver di layanan food and shop. Kalau food and goods itu otomatis akan langsung masuk, jadi kayak driver langsung ditodong orderan. Oke, 2 menit lagi saya akan batalkan kalau memang tidak ada pergerakan apa-apa dari Maxim dan InDriver. Oke, selesailah. 30 menit menunggu, belum ada kabar apa-apa dari aplikasi. Untuk InDriver memang dapat driver, tapi drivernya tidak konfirmasi. Nggak tahu drivernya ini mau jadi ambil atau enggak. Ya udah, oke lah. Kita batalkan untuk InDriver. Ya, batalkan. Menunggu pengemudi terlalu lama. Oke, selesai. Kita mohon maaf untuk InDriver. Kalau misalkan chattingnya ini dikonfirmasi ya kan kebenarannya, kan lebih enak customernya. Dan untuk Maxim memang belum dapat driver, jadi ini terbukti bahwa di video-video saya sebelumnya saya itu mainnya itu apa? Food and shop. Untuk aplikasi Maxim, kenapa dapat banyak orderan? Karena ini customer sulit dapat driver, karena driver kepercayaannya masih kurang, masih banyak penipuan di Maxim, sehingga driver pun ragu-ragu untuk ambil. Tapi kalau kamu nonton channel ini, mungkin kamu sudah dapat mengerti mana orderan yang asli dan orderan yang fiktif. Oke, di sini saya batalkan. Terlalu lama mencari pelaksana. Permintaan pembatalan order diterima, dan sekarang untuk hasilnya InDriver dan Maxim adalah begini. Oke, jadi selesai 5 aplikasi kita sudah coba untuk memesan untuk layanan food, dan hasilnya kamu bisa lihat dari sisi harga. Mana yang lebih menguntungkan dari sisi waktu, mana yang lebih menguntungkan, dan juga dari sisi driver. Mana yang baik. Tapi kalau dari sisi driver ya, untuk ketepatan titik antar itu setiap driver beda, pelayanan driver juga beda, keamanan barang juga termasuk ya beda, setiap driver itu berbeda. Pokoknya dari sisi driver itu tidak semuanya. Jadi kalau misalkan kamu memesan aplikasi, mungkin kamu berpikir, mana ya yang lebih baik drivernya. Jadi jangan sama ratakan, semuanya driver itu beda-beda. Jadi kalau ada pengalaman yang tidak mengenakan di satu aplikasi karena drivernya, jangan langsung menjudge bahwa aplikasi tersebut jelek, karena setiap driver beda, karena itu bukan jadi patokan. Berapa lama dapat driver itu yang paling penting. Sampai ke tujuan itu juga tidak menjadi patokan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah makan, yang akan terjadi di jalan. Tapi kalau untuk berapa lama dapat driver itu urusan aplikasi. Jadi untuk semua aplikasi itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kamu sebagai customer atau sebagai driver juga yang berubah menjadi customer, kamu bisa memilih mana yang lebih baik, dan usahakan kalau memberikan alamat itu lebih baik manual, dan setidaknya kasih alamat yang secara spesifik agar driver tidak muter-muter cari-cari kamu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga ini dapat memberikan informasi kepada kamu baik dari driver ataupun customer. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia ojek online dari Klakson Online. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap
semangat. Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye bye.